Gue kayak ngeliat orang pakai jubah hitam, lagi silar gini, tapi kayak pakai topi Sunda gitu bang, yang kerucut itu apa sih namanya? Oh, topi camping ya? Camping ya? Itu di Pangrango. Di Pangrango, iya. Gue ngeliat sosok itu di Pangrango. Pas turun itu kan bener-bener ramai itu yang turun. Jadi tuh banyak banget yang jatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu, yaitu yang bernama Aldi. Nah, Aldi ini juga salah satu konten creator ya bro ya, yang nama YouTube-nya apa? Salam Misteri. Salam Misteri. Itu konten apa tuh? Kontennya penelusuran juga. Penelusuran juga. Ya, Oke. Itu buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, kita saling dukung. Nah, Aldi ini katanya dia belum lama ini ya lu ya, pernah naik gunung kan ya. Nah, itu ada salah satu kejadian mistis teman-teman ya, yang akan nanti Aldi ceritakan. Nah, kalau boleh tahu apa nih kejadian mistisnya di saat di gunung mana dan kapan itu? Kalau lu bisa terjadi seperti itu, boleh lu ceritakan kepada teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini bang, pertamanya itu gue ikut komunitas gitu. Di komunitas itu kayak ada buat naik gunung gitu. Komunitas naik gunung. Iya, komunitas naik gunung. Di situ itu gue naik ke Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Iya. Berarti masih daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya, di puncak. Di komunitas itu ekspedisi di gunung summit yang di Jawa Barat, dan gunung pertama yang gue naikin itu Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Iya ya. Kan kemarin baru sempat dibuka tuh. Jadi gue pertama naik ke gunung itu. Tuh gue berangkat belum lama sih kemarin. Tuh berangkat hari Sabtu jam 7 pagi. Iya berangkat 8 orang sama temen-temen gue. Berangkat sampai di base camp itu jam setengah 12 siang. Jam setengah 12. Iya, jam setengah 12 siang. Istirahat, makan, packing rapi-rapi buat naik. Ngetrek itu jam setengah 2 buat ngedakinya. Ngedaki setengah 2, jalan sama temen-temen gua. Itu belum sama jalan, temen gua udah ada yang gak kuat tuh. Terus baru jalan temen langsung ada yang gak kuat. Iya. Soalnya mungkin dia dari badannya juga tuh kurang fit mungkin. Iya. Di situ gue jalan sampai di pos bayangan, cuma itu pos bayangan sebelum pintu rimba itu apa namanya, lupa gue. Di situ tuh kayak tanah lapang gitu bang. Cuma sebelah sana itu kayak jurang gitu sih, kayak jurang, hutan jurang gitu. Di situ gue perasaan gue udah mulai gak enak tuh. Itu kan kenapa ya, kata gue, ini ada apa, mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Gue baca doa terus gue jalan lagi, masuk tuh ke pintu rimba, yang pintu hutan itu, yang pos perhutani. Gue jalan sampai di pos 1 itu jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Iya, jam 3 kurang gue sampai di pos 1. Gue istirahat dulu tuh di situ, santai-santai sama teman gitu. Jam 3 pas gue ngetrek lagi. Nah pas jam dari pos 1 itu gue diikutin 2 monyet bang. Monyet, iya. Oh, sorry gue pengen nanya. Emang kalau di Gunung Pangrango itu masih satwa-satwa liarnya masih banyak apa? Kalau yang lu tahu aja iya, gitu. di Gunung Gede ya kalau. Gede ya, Gede Pangrango iya, kan? Iya, Gede Pangrango. Iya. Kalau setahu gue sih jalur ke situ ada monyet, cuma nggak terlalu sering ngeliatin gitu. Kalau ini ngikutin gua bang, kalau ini monyetnya. Iya. Itu gua dari pos 1 diikutin sampai, kan gua ngelewatin pos bayangan tuh, pos 1 bayangan. Pos ngelewatin bayangan lagi sampai di pos 2 tuh. Di pos 2 gua berdua sama temen gua nyampe duluan itu di pos 2. Oh gitu. Iya, temen gua yang belakang nungguin, katanya nanti nungguin aja di pos depan gitu. Gua nungguin di pos 2. Itu gua tiduran di pinggir jalur trek bang. Berdua sama temen gua. Gue tiduran di situ, gak lama temen gua lewat. Tapi dia kagak ngeliat gua bang.
Tapi dia kenal kan temen lu yang Iya. sama satu komunitas kan? Heeh. Cuma dia nggak ngeliat gue di situ. Dia jalan aja kayak orang nggak ngeliat apa-apa. Oh gitu. Terus gue jalan lagi, gue susul, gue tanya kenapa nggak berhenti di pos 2 gitu, istirahat dulu. Lah emang lu tadi di mana? Gue di pinggir trek, kata gue gitu. Lalu tadi kagak ada di situ, kata dia gitu. Di situ gue udah mulai aneh kan. Iya. Ini kenapa ini? Mungkin karena tadi gue nggak istirahat dulu tuh pas asar. Jadi pas asar itu gue jam 3 langsung nge-trek gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Di situ dari pos 2 gue jalan sampai pos 3 bayangan 1. Itu gue udah mulai ngerasain dipantau sama sosok gitu sih bang. Kayak ada yang merhatiin gue gitu. Waduh. Ya. Terus? Di situ gue jalan ngelewatin pos 3 bayangan 2. Itu tuh di situ gue sempat foto juga tuh, kayak agak jalannya landai gitu tapi Tapi ada fotonya ya? ada fotonya. Di situ gua duluan sama temen gue tuh bertiga, yang di belakang itu nungguin di pos 3. Gua di situ jalan duluan sampai di pos 3 itu jam 6 kurang. Berarti sekitar 3 jam ya lu Iya. jalannya dari asar sampai jam 6. Iya, soalnya pelan-pelan juga sih. Oh, jadi main-main santai gitu. Iya, main santai. Tapi sebelum pos 3 itu bang, ada satu kejadian. Gua ngeliat rombongan lain, dia tuh cewek. Cewek itu nangis. Cewek. Iya, pas ditanya dia lagi head sih gitu. Waduh. Iya. Waduh, ngeri-ngeri juga nih. Heeh. Terus. Terus gua ketemu rombongan yang lagi turun. Ah, Dia bilang gua bilang ini kasih minum dulu ini, jangan sampai nangis gini gitulah. Kata rombongan yang turun itu, kata dia mending gak usah dilanjutin, semalam ada badai, kata dia gitu. kata yang dari atas itu ya. Oh, gitu. tapi si cewek itu maksa bang, dia pengen nge-track terus Waduh. sampai itu kan udah mau maghrib ya. Katanya dia pengen ngecamp di pos 3. Dia jalan duluan, gue nungguin temen gue. Gue jalan sampai di pos 3 itu kan rame banget. Gue cariin itu cewek, kagak ada. Dia bilangnya pengen ngecamp di pos 3. Rombongan cewek itu. Rombongan cewek. Iya. Iya. Sampai gue nggak kebagian tempat istirahat kan di pos 3 itu. Temen gue bilang, jalan kita berhenti di pos bayangan. Pos 4 bayangan 1, kata dia gitu. Mumpung sebelum maghrib, kata dia. Gue jalan lagi sampai di pos 4 bayangan 1 itu maghrib bang. Maghrib. Waktu maghrib gue kan makan dulu gitu ya, bikin kopi apa nyantai gitu ya, santai. Harusnya itu dari pos 4 bayangan itu nyampe pos 4 itu ditargetin itu jam 7:30 lah nyampe. Jam 7, jam 7:30 lah nyampe ke pos 4-nya itu yang Simpang Maleber kalau nggak salah namanya. Simpang Maleber. Iya, nama pos 4-nya. Harusnya jam segitu gua jalan nge-track habis maghrib. Gua jalan duluan. Di situ gua gak pakai headlamp bang, pakai senter HP doang. Oh, emang awalnya biasanya lu pakai headlamp? Pakai headlamp. Di situ headlamp gua dipakai sama temen gua tuh yang di belakang. Jadi lu pakai flash doang ya? Iya, gua pakai flash HP. Gua jalan duluan sendiri. Jadi jarak gua sama temen-temen gua itu sekitar 5 meteran. 5 meter. Gua jalan ngelewatin pos itu sebelum pos 4 bayangan 2 ada jalan agak terjal. Gue sendiri di situ bang. Gue nunduk, kan kalau ngedaki nunduk biasanya ngeliatin ke bawah. Pas gue senter ke atas ada kuntilanak bang depan gue. Iya, di pohon itu, pohonnya lumayan gede juga sih. Kalau itu jelas banget bang gue ngeliat. Oh gimana tuh? Maksudnya lu lihatnya bentuknya seperti apa gitu? Jadi kan jalan agak gini nih. Di landai kan? Gue di sini, di depan gue pohon. Nah di pohon itu. Di atas pohonnya apa? Di tengah. Di tengah pohonnya. Pas gue nengok ke atas gitu ada kuntilanak. Anjir, serem juga ya. Kaget kan gue manggil temen gue, kata gue cepetan buru sini. Pas gue senter lagi udah kagak ada. Udah kagak ada. Iya itu. Tapi yang lu lihat itu bentuk kuntilanaknya seperti apa? Apakah cuman kayak cewek putih doang apa gimana? Cewek putih, rambutnya nutupin muka, rambutnya panjang ke depan. Oh jadi mukanya nggak kelihatan? Iya kan? mukanya nggak kelihatan. Oh iya, terus gimana? Terus gue
di situ kan baca doa aja tuh, mudah-mudahan dia nggak ngikut atau kenapa gitu ya. Gue juga takut kan di situ. Gue jalan sampai di pos bayangan itu, gue jalan lagi. Nah sampai di pos 4 itu bang, kayak bau. Ya gue ngerasa kayak bau, nyium bau tapi bau kayak bau kebakar gitu sih, bau kabel kebakar, hangit lah gitu, kayak bau angin. Oh iya, di bagian situ doang baunya. Iya di pos itu. Apakah hanya lu yang mencium? Apakah kawan-kawan gua doang? Lu doang yang mencium. Iya. Kalau temen gue di situ katanya nyium bau tapi bukan bau itu. Oke. Nanti akan gue jelaskan ya apa aja sih tragedi yang terjadi pada diri lu. Iya. Lu boleh lanjut dulu. Di situ gue istirahat sebentar. Gue jalan lagi tuh dari pos 4 ke pos 5 yang apa, Surken Timur. Surken Timur. Surken Timur. Nama posnya itu. Gue jalan lagi. Itu kan jalannya agak gini tuh, batu-batu gitu. Batu-batu. Iya. Jejak sedikit ya. Gue jalan di situ udah mulai tuh mantau, ngeliatin, ada yang ngeliatin di situ. Gue bingung kan itu apaan kata gue. Cuma gue nggak terlalu menghiraukan lah. Gue fokusin, gue sampein dulu ke tujuan gue gitu. Sampai di tempat yang landai itu kayak lorong bang. Lorong iya. Lorong tuh maksudnya lorong benar-benar kayak gua apa? Jadi kayak ranting pohon ngebentuk lorong itu. Oh kayak pohon-pohon semak belukar gitu. Iya semak belukar gitu. Iya. Sampai di situ gue ngeliat sosok hitam, matanya merah dari jurang. Jadi iya di situ yang lihat bukan gue doang, temen gue juga lihat. Semuanya. Iya temen gue lihat. Sampai situ gue biarin lah gitu, jalan sampai di Surken Timur itu ya. Surken Timur itu jam 8. Iya jam 8 lewat lah. Malam tapi ya. Malam. Di situ gue istirahat sebentar. Itu angin udah gede banget bang. Angin dia. Cuma di situ gue gak ngerasain dingin, gak ngerasain apa. Cuma gue pakai planel doang kan. Temen gue itu udah kedinginan banget. Dia sampai pakai jas hujan di situ. Padahal posisi gak hujan. Iya. Jalan tuh dari timur ke barat karena gue ngecamp di barat. Iya. Jalan itu sekitar 30 menit. Orang-orang kedinginan, gue nggak ngerasa dingin apa-apa. Sampai itu gue ngedirin tenda itu di bawah hutan larangan. Soalnya di kalau Surken itu sebelah sini Gunung Gede, sebelahnya itu katanya hutan larangan di sini. Oh, hutan larangan itu emang tempatnya di sana ya? Iya. Di sana doang gitu ya. Nah dari segi namanya aja udah hutan larangan. Iya. Ada mitos apa yang pernah lu dengar di hutan larangan itu? Sampai lu nggak berani ke sana gitu. Kalau mitosnya sih gue belum tahu bang, nggak pernah ngedenger gitu. Cuma kalau mitos di Gunung Gedenya pernah ada pendaki hilang sih gue pernah dengar. Di pos berapa ini? Kalau posnya nggak tahu, dia kayak disesatin gitu sih bang. Pernah ada pendaki hilang. Oke, lanjut. Gue ngediriin tenda itu di bawah hutan larangan itu. Gue sebenarnya itu belum tahu tuh nama itu hutan larangan atau apa. Gue belum tahu itu namanya apa. Cuma gue ngedirin tenda di situ. Gue baru di situ ngerasa dingin bang. Pas ngedirin tenda di bawah hutan itu, gue ngerasa dingin, udah kayak pengen hipotermia. Iya, udah pengen hipo. Tenda jadi, gue langsung masuk, langsung pakai sleeping bag kan. Di situ temen gue juga dia ngerasain dinginnya kayak gitu. Dingin banget lah. Cuma di situ gue nggak langsung tidur. Temen gue bikin makanan dulu buat gue gitu. Cuma temen gue yang satu ini dia udah tidur. Itu sampai di situ itu jam 9 malam gue. Sampai di yang Surken Barat yang di bawah hutan larangan itu. Jam 9 malam. Sejam berarti ya trek lu ya? Iya. Di situ gue temen gue masak, udah itu gue makan dulu kan. Gue udah tidur sebentar, temen gue ngigo bang, yang pengen hipo juga tuh, yang udah tidur duluan. Ngigonya gimana tuh? Dia ngigonya istilahnya gini, bahasa Indonesianya ya kan, dia ngigo pakai bahasa Sunda gitu. Istilahnya anterin gue pulang sekarang. Dia ngomong itu berkali-kali bang. Berkali-kali? Iya. Sampai gue bingung kan, itu udah di Gunung Gede, masa harus nganterin pulang, mana aku sih udah malam juga. Itu jam 11-an ada. Di situ dikasih almond foil lah, diangetin lah gitu istilahnya, supaya dia nggak ngigo gitu. Itu udah aman, gue tidur kan.
jam 3 pagi gue bangun bang. Gue bangun sendiri soalnya gue ngedengar suara orang rame-rame, kayak istilahnya kayak orang lagi ke pasar gitu Di luar itu ya, di luar tenda ya. dan gue itu ngedengarnya dari atas, dari kan gue itu di bawah hutan larangan itu. Gue ke atas itu gue ngedengarnya itu di atas itu, di atas hutan larangan itu. Jadi yang lu dengar itu di bagian hutan larangan itu Iya, ya? gue ngedengar ada orang ramai gitu. Kayak orang lagi apa sih, berlalu lalang lah istilahnya gitu, kayak ke pasar atau gimana gitu. Gue gak tahu juga kan. Iya. Gue di situ gak bisa tidur sampai pagi tuh, sampai subuh tuh udah mulai banyak orang bangun lah gitu istilahnya, pengen yang summit ke puncak gede gitu. Di situ gua pengen summit tadinya, pengen pagi. Summit itu apa itu? Kayak lihat sunrise gitu. Oh, sunrise. Gue pengen ke sono lihat, cuma temen gue belum pada bangun. Udah gue tungguin dulu kan, sampai temen gue ada bangun satu. Gue nanya, itu tuh di atas apa namanya? Kata dia itu hutan larangan, nggak boleh ada yang ke situ, katanya gitu. Oh iya sih, namanya pun udah larangan gitu ya, dilarang mungkin. Gue tahu namanya hutan larangan itu dari situ. Soalnya gue ke Gunung Gede itu pertama kali bang. Ke Gunung Gede pertama kali. Iya. Pas gue tahu itu namanya hutan larangan, serem juga nih namanya udah hutan larangan. Di situ gue paginya itu temen gue bilang, lu semalam lihat gak? Kata gue, udah jangan ceritain di sini, ini nanti aja pas udah turun. Gue bilang gitu kan. Udah kata temen gue. Di situ gue masak, makan tuh sampai jam 8 tuh gue baru naik ke puncak gede. Jam 8 pagi. Iya. Oh, jadi lu gagal lihat sunrise? Iya. Cuma gue muncakin doang ke atas. Sampai di puncak gue jalan tuh 30 menit. Sampai di puncaknya itu gue duduk tuh bang sendiri, gue soalnya nyampe duluan kan di sana. Kalau itu kan gue suka paling depan lah. Gue nyampe duluan, di situ gue nyium bau hangit lagi bang tuh, yang bau kabel itu lagi. Udah kebakar lagi. Cuma kalau di situ bukan gue doang nyium, temen gue juga nyium. Oh iya. Cuma gue berpikir positif, soalnya di situ kayak ada kawah gitu. Mungkin dari bau kawah gitu. Iya, takutnya seperti itu. Dari situ gue nungguin foto-foto tuh di sama temen-temen gue sampai di paling pojok tuh yang dekat batang Gunung Pangrango. Di situ gue duduk sendiri, gue kayak tidur gitu napa bang, nutupin mata gitu. Dan di situ ada yang manggil nama gue bang. Manggil nama lu? Dari arah Gunung Pangrango puncaknya kan, Gunung Gede sama Pangrango tuh kelihatan. Oh pantas namanya Gunung Gede Pangrango. Iya. Ya, tadi sebelahan gitu. Sebelahan. Tapi yang lu kan lagi posisi naik Gunung Gede kan. Iya. Yang manggil lu tuh dari Pangrango. Tapi kan maksudnya walaupun secara logika ya jarak gunung walaupun terlihatnya sebelahan, cuma kan jauh kan. Jauh iya. Tapi lu merasa ada yang manggil dari sana. Iya. Di situ gua manggil nama gua nengok gini kan, tanya ke temen gua, apaan kata dia begitu. Emang siapa yang manggil kata dia. Nah tadi ada yang manggil, gua kan di situ bingung. Di situ gua lanjut kayak tidur lagi. Gua kayak ngeliat orang pakai jubah hitam, lagi silar gini, tapi kayak pakai topi Sunda gitu bang, yang kerucut itu apa sih namanya? Oh topi camping ya. Camping ya. Itu di Pangrango. Di Pangrango, iya. Gue ngeliat sosok itu di Pangrango. Oh gitu. Tapi emang kelihatan ya dari Pangrango ya ke. Kelihatan jelas. Iya. Gue ngeliat itu, kata gue apa ini yang manggil gue. Cuma gue di situ gak berani macem-macem lah. Iya. Gue niatnya cuma pengen main doang, hiking aja gitu ya. Iya gitu, hiking. Udah di situ gue turun lagi sampai di Surken itu. Gue nge-trek lagi jam 12 siang, pas banget jam 12 siang. Di situ mungkin salahnya gue ya, nggak nungguin zuhur dulu. Gue jam 12 itu langsung jalan aja. Dan di situ pas turun itu kan bener-bener rame tuh yang turun. Banyak banget orang kesleo bang. Kesleo? Iya. Maksudnya? Jadi tuh banyak banget yang jatuh. Oh. Emang treknya terjal banget itu apa? Lumayan sih. Iya. Lumayan terjal. Cuma kan di situ posisi
nggak hujan gitu. Iya, cuma banyak orang yang tiba-tiba jatuh. Jatuh, gitu ya. iya. Kayak keberatan gitu. Ya. Oh, Tapi lu pernah nanya nggak, Mas, kenapa jatuh apa gimana gitu? gue nggak pernah nanya, cuma gue di situ ngeliat orang lagi sakit, dia tuh bener-bener maksain banget bang. Waduh. Dia teh dari rumah teh emang udah sakit katanya. Oh, Dia tapi bener-bener maksain gitu. maksain naik. Heeh. Anjir. Istilahnya tuh kayak nyepelein gunung gitu. Iya, makanya ini kadang-kadang orang-orang yang seperti ini nih ya sangat disayangkan sekali gitu. Jadi walaupun lo hobi, cuman lihat kondisi lu Iya, juga. bener. Jangan sampai lu merepotin orang-orang yang tim lu lah bisa dibilang. Jangan sampai seperti itu. Iya, mana banyak banget yang buang sampah tuh di jalur trek itu. Oh, banyak mau sampai Iya, juga. banyak yang buang sampah. Black Indonesia tuh ini nih. Iya. Pengen menikmati alam, cuman Iya. nggak mau menjaga lingkungan. Iya, benar-benar. Gitu. Salah banget ini. Sampai tas gue juga penuh tuh, gue mungutin sampah yang kecil-kecil. Nah. Kan kalau naik gunung kan kayak makan coklat, banyak sampahnya, gue ambilin. Di situ tuh pas turun udah mulai biasa aja sih, nggak ngerasa yang aneh-aneh itu. Cuma satu sampai gua nyampe duluan di base camp, temen gua udah bener-bener gak kuat jalan, dia sampai naik ojek bang. Naik ojek. Iya, Emang di gunung ada ojek? dari pas turunan udah nyampe agak landai itu ada ojek biasanya yang nungguin Oh gitu. buat nganterin ke base camp. Oh gitu. Iya iya. Itu nyampe turun itu gua dari jam 12 nyampe base camp itu jam 5-an. Iya iya. Iya. Berarti yang setelah turun sih lu nggak banyak cerita macam-macam Iya. ya, cuman tadi banyak yang Banyak tiba-tiba yang jatuh. gitu ya. Yang malah saya itu malah disorakin gitu Iya, ya. malah di kayak ketawain. Iya, ditawain gitu. Nah, ini nih yang pengen gue tanyain ya, karena kan tadi cerita lu juga lumayan bagus sih dan panjang. Nah kan biasanya kan kalau emang di gunung kan gak boleh ceritain. Nah pas sampai base camp bawah gitu kan, Iya. itu yang udah nyampe selesai lah udah mau pulang, itu apakah teman-teman lu bercerita sama lu, gue ngeliat ini, buat ini, gue dengar ini gitu. Pas di rumah dia bilang, Pas di rumah. Iya. Ah. dia bilang lu ngeliat yang di pas lorong. Iya gue lihat, iya gue juga lihat katanya gitu. Banyak yang lihat di situ. Lihatnya bentuknya sama. Heeh, katanya matanya merah hitam. Hmm. Banyak banget di situ yang lihat. Hmm. Kalau kata gue, cuma gue udah ngerasain aneh dari bawah. Kalau gue bilang gitu Iya. kan. Kalau teman-teman lu? Kata gue katanya biasa aja, cuma dia gak memerduliin kali gitu ya. Iya benar. Maksudnya bodo amat lah Iya, gitu ya. bodo amat. Nah, cuman yang paling parah ya setelah malu naik gunung apa ya? Gunung Gede. Iya. Itu di bagian mana tuh yang paling creepy gitu? Yang paling creepy sih yang lihat kuntilanak itu. Oh yang kuntilanak, karena benar-benar jelas nampak. Jelas banget. Soalnya di situ gue sendiri, gak ada yang turun dan yang naik itu rombongan gue doang. Oh itu tuh, oke. Habis itu ya bang ya cerita lu ya. Iya. Nah, oke, terima kasih buat Aldi ya. Kan karena ini kan cerita gunung. Minimal lu ada pesan-pesan gak buat para pendaki gunung nih? Iya. Yang barangkali apalah pengalaman lu untuk misalnya apa-apa gitu, boleh silakan sampaikan pesan. Pesan gue sih yang pertama, gunung itu kan alam ya. Alam itu gak bisa diprediksi gitu. Benar. Kita tuh harus bertamu tuh dengan sopan. Kalau kita bertamu sopan, otomatis kan di sana juga nyambut kita dengan baik. Benar. Ya. Sama satu sih jangan sampai buang sampah sembarangan. Benar gitu ya. banget itu. Pokoknya gunung itu alam harus dijaga ya. Ya, benar. Kalau kita mau menikmati lingkungan, jagalah lingkungan. Oke, itu quotes dari gua. Dan satu lagi buat teman-teman semua yang para hiking, walaupun itu hobi atau emangnya kayak ini hidup lu tuh nggak bisa lepas dari alam. Nah kalau lu sakit, jangan lu paksain. Ya, mendingan lu di rumah aja, rehat sejenak. Mungkin next time gitu kan, lu bisa lagi kan. Kalau enggak ya kapan gitu setelah lu sembuh dan rehat kembali gitu kan, rehat segera kembali baru lu naik. Jangan lu paksain. Nanti kalau terjadi apa-apa, yang repot itu bukan cuma lu bro, gitu, kawan lu, tim SAR dan sebagainya. Pahitnya ya kan, kita jaga pahitnya nih. Apalagi tadi lu bilang sendiri banyak yang jatuh karena kondisinya nggak fit kan. Nah itu yang ditakutkan gitu. Alhamdulillah masih selamat gitu. Oke, Satu lagi boleh bilang buat pendaki yang sering buang sampah ya. Gunung itu bukan tempat sampah, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Anjing, keren. Jangan tinggalkan apapun kecuali si dia. Ya. Oke, Aldi ya, terima kasih ya, karena lu udah bercerita mengenai pengalaman lu selama mendaki gitu kan. Dan ini sebenarnya Aldi juga bilang tadi ini bukannya
sengaja untuk mencari cerita horor gitu. Iya, benar. Karena emangnya kebetulan gitu kan, namanya setiap orang pasti ada pengalaman masing-masing. Makanya tadi Aldi bercerita mengenai hal tersebut yang pernah dialaminya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, Aldi ini juga punya channel ya, namanya Salam Misteri ya, yang explore itu ya. Nah, explore, jangan lupa di-subscribe juga gitu kan. Di-share, ditonton juga videonya, bantu kita sama-sama support konten kreator yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.